Resti, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah lama ya, nggak ketemu ya? Iya bener, udah bertahun-tahun. Iya. Sekarang apa nih kesibukan? Kesibukan ada sih kerjaan yang dilakukan, yang bisa dilakukan di rumah. Kerjaan di rumah tuh apa ya, Res? Sekarang yang aku kerjain di rumah itu ada beberapa sebenarnya. Namanya mungkin bisa dibilang lagi belajar jadi content writer. Jadi ngisi tulisan di sebuah foundation. Aku ngisi konten di websitenya, terus di sosmednya, bikin tulisan-tulisan yang terkait dengan kegiatan dari foundation ini yang bergerak di bidang kesehatan gitu. Jadi semacam kayak admin gitu ya? Enggak sih, sebenarnya bukan admin sih, jadi lebih ke kayak ngisi tulisan aja, ngisi konten di sosmednya mereka, di websitenya mereka gitu. Oh, jadi terus kan nggak cuma di sosial media ya, kayak di website gitu kan. Kalau kalau di website itu kan Mm-mm. udah masuknya kayak kita nulis artikel ya. Tapi aku sendiri nggak tahu ya artikel itu Iya, apa gitu loh, Res. iya nulis artikel lebih ke karena ini kan bidangnya kesehatan ya, otomatis aku kan pada dasarnya nih sebenarnya nggak punya basic menulis ya, karena latar belakang pendidikan juga kan bukan dari bidang bahasa gitu kan. Nah, cuman memang ada ketertarikan lah dari dulu, memang ada ketertarikan untuk tulis menulis, tapi lebih ke tulisan yang bersifat research. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang harus dianalisa tuh lebih tertariknya menulis hal seperti itu kan. Nah, pertama jadi aku belajar tentang menulis gitu kan. Nah, yang kedua aku pun harus mempelajari tentang, karena kan ini bidangnya kesehatan, otomatis sesuatu yang berbahaya kan kalau salah kan. Ibaratnya kan namanya kesehatan, ibaratnya kan kayak gitu. Jadi ya kerjaan aku itu membuat artikel, di mana artikelnya itu aku riset dulu dari berbagai sumber, baik buku atau dari internet yang kredibel. Nah, abis itu nanti direview sama dokter dari tempat aku ngirimin tulisan-tulisan aku ini. Jadi tetap mereka review lagi oleh dokter yang yang bertanggung jawab lah dengan bahwa tulisan yang aku buat ini memang sesuai nggak dengan medis atau enggak gitu kan, kayak gitu. Jadi iya bener, jadi di sini aku bikin artikel sih kalau untuk di websitenya gitu. Dan ini kesulitan untuk satu artikel itu apa sih, Res? Kesulitannya itu karena ini kan dunia baru buat aku ya. Dunia baru buat aku dalam artian kalau dulu mungkin aku suka menulis itu hanya untuk aku posting di catatan Facebook misalkan, kan kayak gitu doang ya, atau tulis-tulisan yang aku dibuka di laptop aku doang, ntar kapan-kapan aku lihat lagi kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan ibaratnya tuntutannya adalah uang ya kan. Jadi kalau aku tidak bisa menghasilkan yang terbaik, kalau nggak dapat yang terbaik berarti kan ada punishmentnya ya kan, misalnya teguran lah atau misalnya mungkin diberhentikan gitu kan, kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi otomatis aku berusaha belajar lebih lebih lagi gitu ya. Maksudnya lebih memperdalam lagi cara menulis itu seperti apa sih gitu. Nah, terus yang kedua kesulitannya itu eh sumber ya, sumber-sumbernya. Karena kan ini bukan dunia aku ya, ibaratnya mah kan aku ini yang aku kerjain adalah di bidang kesehatan ya. Mm-mm. Basic pendidikan aku kan bukan kesehatan sama sekali ya, tidak ada latar belakang dokter dan sebagainya kan. Nah, sementara yang aku bahas itu harus tentang kesehatan. Nah, terus referensi tentang kesehatan ini karena nanti aku kan akan direview oleh dokter ya, hasil tulisan aku untuk mengecek
apakah sudah sesuai dengan ketentuan kesehatan dan sebagainya gitu, dengan medis dan seterusnya, sumber-sumbernya itu terpercaya atau enggak. Nah, banyakannya sih terus terang sumber yang yang terpercaya itu adalah sumber-sumber dari luar negeri. Nah, kesulitan ketiganya adalah bahasa. Jadi aku kan pada dasarnya bahasa Inggris aku bener-bener seadanya ya kan, cuman bisa bilang I love you, I miss you dan yang kayak gitu-gitu lah ya. Jadi ketika aku mempelajari sumber-sumber ini, aduh pusing banget deh gitu kan ya. Untungnya kan ada bantuan dari Mbah Google dan alat-alat translate lainnya, jadi ya lumayan lah bisa membantu walaupun mereka suka ngaco kan, jadi otomatis kita harus tetap mikir lagi kan untuk ini disesuaikan, tapi minimal nggak pusing-pusing banget lah gitu kan, kayak gitu sih. Kesulitannya banyak sih sebenarnya Mas kesulitannya. Jadi nah terus kayak dari segi editing ya kan, nah segi editing juga kadang-kadang aku masih belajar lebih baik lagi lah, kayak gitu sih. Nah, satu artikel ini, satu artikel dibikin sama risetnya berapa hari, Res? Ini kan aku setiap minggu harus ada satu tulisan yang aku harus diposting ya kan. Dan aku kan emang selain ngerjain pekerjaan rumah dan ngerjain artikel ini, aku juga sedang belajar berwirausaha ya kan. Boleh. Jadi otomatis aku harus bener-bener ngatur waktu ya. Biasanya sih aku targetin itu dalam 3 hari itu udah harus aku selesaiin, karena biar aku bisa mengerjakan yang lainnya gitu. Tapi ya kalau molor-molornya 4 hari lah. Oh gitu ya. Terus gini, kalau riset sendiri ya, itu berdasarkan permintaan dari apa tadi? Dari yayasannya, dari foundationnya. Itu atau emang aku pengen nyari riset yang ini semau kita, atau emang udah ditentuin ini loh, untuk minggu ini kamu harus ngeluarin tema atau judul atau artikel ini gitu? Tergantung sih Mas, jadi kadang-kadang mereka yang minta, kadang-kadang aku bisa nyari sendiri. Jadi biasanya 1 bulan 1 kali kan kita ada briefing ya. Nah misalnya kalau mereka ada permintaan tolong cari pembahasan tentang ini untuk bulan ini misalnya, itu baru aku cari. Tapi kalau tidak ada kayak gitu berarti aku cari sendiri gitu. Selain artikel ya, apalagi sih yang bisa ceritain? Kalau menurut info di WA kan membuka order aksesoris, benar nggak sih? Iya benar. Iya, jadi sebelum aku nulis ini juga dari kan aku setelah resign dari kerja gitu kan, aku emang pengen nih belajar berwirausaha, karena kan mimpi aku jadi orang kaya sebenarnya. Kalau enggak kenapa enggak? Tapi kalau bisa kenapa enggak, ya kan? Iya, tapi ya masih on proses lah ya kan. Jadi yang terakhir ini aku geluti. Nah, aku juga hobi hal-hal yang bersifat kayak kayak membuat sesuatu prakarya lah ya, kayak misalnya bikin bunga, bikin aksesoris. Itu tuh aku tuh dari dulu sih emang aku punya ketertarikan ya di bidang itu. Nah pas aku dapat mentor untuk belajar tentang itu, dan ternyata menghasilkan ya kan. Jadi ya udah deh aku gelutin aja, ternyata di sini juga ada prospeknya gitu. Tapi memang sih masih kecil-kecilan ya, lebih ke aku juga make by order ya, jadi nggak nyetok, karena kalau nyetok pun kadang kan pertama dari segi bahan-bahannya juga kan mungkin orang pengennya yang kayak gimana, atau dari segi desainnya pengennya kayak gimana. Nah kayak gitu, jadi aku lebih ke make by order. Tapi pernah juga sih aku pasarin waktu itu di Roma, ada yang bawain ke Roma maksudnya gitu. Bukan aku yang kesana, pengennya sih aku yang kesana tapi gak diajak. Yang dibawa cuman
cuman hasil karyanya doang, ya udahlah nggak apa-apa, lumayan lah dapat beberapa dolar gitu. Enggak, ini bisa disebutin nggak Eh, hasil karyanya apa? Contohnya hasil karya. aku bikinnya itu aksesoris, gelang, kalung, sama kayak bros gitu, tapi lebih lebih banyaknya sih di gelang sama kalung sih. Cuma ya, eh yang terpenting adalah yang membuat itu tunanetra. Jadi butuh perjuangan untuk memasukkan benang ke dalam jarum, ya kan. Iya, iya. Ibaratnya kan aku tunanetra dari kecil ya. Walaupun oke lah, masa kecil aku bisa ngeliat, tapi kan sebagian besar hidup aku itu tunanetra kan, karena kan aku usia 7 tahun udah nggak bisa ngelihat. Otomatis kemampuan berimajinasi aku sebagai orang awas itu udah sangat terbatas kan, ibaratnya dari 1 sampai 7 tahun doang apa sih yang bisa ditemuin gitu kan. Ya betul. Nah tapi setelah aku ngedesain sendiri, aku itu ngedesain sendiri ya, cuman kalau untuk match and match warna pun biasanya aku hanya berimajinasi dengan sisa pengalaman penglihatan aku dulu ya kan. Nah itu setelah dihasilkan ternyata kata orang-orang yang melihat lebih ke hasil desainan aku tuh memang cenderungnya tuh ke kayak tema-tema pantai, tema-tema kayak gitu-gitulah, dari segi warna kayak gitu-gitunya. Jadi aku pikir oh mungkin memang memang karakter desainnya itu lebih ke pesisir Indonesia, ya udah deh. Jadi Nah, itu selama pengerjaan tuh sendiri, benar-benar sendiri atau dibantu? Maka dibantu dalam artian gini, satu produk kalung gelang itu benar-benar hasil kayak Sira sendiri atau ngerjain orang masih nggak sendiri. sendiri? Sebenarnya aku pengen sih berbagi Mas. Jadi kalau misalnya ada teman tunanetra nih yang pengen dong belajar, aku tuh seneng banget ya. Cuman nggak tahu ya, mungkin banyak yang nggak tertarik kali ya dengan hal seperti itu kali ya. Jadi ya belum ada sih sementara ini. Atau mungkin aku belum terpercaya, Enggak. belum belum terpercaya untuk membagi ilmunya. Jadi maksudnya mereka masih ragu, bener nggak sih nih Resti bisa gitu kan. Nggak gitu juga. Mungkin karena mereka belum tahu sih. Kan gini, biasanya ya kalau di dunia tunanetra ya, kalau seorang tunanetra sukses pasti diikutin. Benar nggak? Iya sih. Nah iya, mungkin belum aja, Aku tuh pengen sebenarnya pengen jadi orang sukses biar ada yang ngikutin. Doain deh, amin. Amin. Iyalah, gila, dari dua kerjaan yang mempunyai dua sisi, yang satu full teknologi, yang satu benar-benar manual ya, yang satu digital, yang satu pure handmade ya. Mantap sekali ini. Iya. Jadi mungkin jadi kalau mudah-mudahan ya didengar teman-teman seluruh Indonesia dalam podcast inilah jadi inspirasi dan banyak teman tunanetra yang mau belajar ke Resti ya. Amin. Terima kasih ya Res atas informasinya, obrolannya. Semoga sukses dengan usahanya sama-sama. yang manual maupun yang di digital. Amin. Ya kan. Amin. Kami doakan deh jadi orang kaya. Amin. Amin. Numpang promosi dong, jangan lupa juga kunjungi di Rumah Kreatif Resti. Tokonya ada di Lazada. Siap.